Alright, we are ready to roll again. Iya. Ya, kembali lagi ke Memar. Dari namanya agak serem ya, Memar. Tapi Memar itu sebenarnya adalah akronim ya, dari memperbincangkan arsitektur. Bersama tetap ya kita. Iya. Berdua. Saya Hanif dan teman saya ini Anas. Nah, pada episode yang kali ini juga nggak lumayan ya. Ini juga Sangat. luar biasa dan spesial Sangat. karena kita mengundang tetangga kita lagi. Iya. Setelah kemarin kita mengajak ya mengundang lah ya. Iya. Anda jangan gitu, ganti-ganti. Mengundang aja. Mengundang ya teman-teman dari PWK. Sekarang ini kita mengundang teman-teman yang menurut orang-orang mungkin ini rival kita ya. Iya, betul. Musuh kita nih. Iya, bukan musuh nih. Kayaknya pandangan awam kayak aku tuh kayak nggak sopan bilang awam gitu. Kayak udah pro aja Anda bilang awam. Makanya pandangan umum biasanya bilang arsitektur sama teknik sipil itu dua hal yang berkebalikan gitu ya. Berkontradiksi gitu. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengobrolkan itu gitu. Apakah itu benar gitu? Iya gitu. Apakah sebenarnya kita itu memang begitu ya? Apakah ada yang lain-lain dan hal-hal yang lebih dalam daripada sekedar itu? Kira-kira gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita itu punya semangatnya apa sih acara ini tuh sebenarnya? Kita itu punya semangat gini Mas. Kita itu semua orang berhak berbicara dan semua orang berhak didengarkan. Iya, tapi Anda ngadain acaranya di ruang podcast yang eksklusif. Jadinya apa eksklusif? Ya, tapi marilah kita cari nanti gimana caranya lah. Tapi itu benar. Tadi aku kita sempat ngobrol-ngobrol di awal juga ya, bahwasanya outline pembicaraan hari ini itu adalah kita akan coba mengulik apakah benar pendapat umum bahwasanya arsitektur dan teknik sipil itu adalah dua ilmu yang saling berseberangan, dalam artian selalu clash gitu ya. Nah, saya pribadi, ini premisnya dari saya sendiri, saya tuh punya pandangan yang enggak seperti itu. Karena ini bisa dicari nih, ada tokoh namanya Hasan Fathy ya, dari Mesir sana, pokoknya orang-orang Timur Tengah. Aku tuh lihat cuplikan videonya, dia bilang bangunan itu kalau ini parafrase, tapi intinya gini, bangunan itu kalau terlalu seni nggak bisa dibangun, tapi kalau terlalu teknik sipil juga tidak ada jiwanya gitu loh. Jadi hari ini harapannya sih ya, bukan ekspektasi tapi harapannya sih kita dengan obrolan dan diskusi hari ini tuh bisa menemukan titik tengahnya itu, gagasan kita itu titik tengahnya itu gimana. Kita bisa membuat satu bangunan yang idealnya itu seperti apa gitu, yang mengakomodasi segi-segi estetika, humanisme, tapi juga tetap mengakomodasi sisi-sisi logika, ya, efisiensi struktural dan lain-lain. Kira-kira begitu. Gimana ini? Perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalan dulu nih. Aku ngomong aja sih Anda. Ya, coba bisa dimulai dari mana dulu nih? Angle-nya paling muda. Paling muda. Dari paling muda, silahkan perkenalkan. Jadi nama aku Vivi Nursyadina, akrab dipanggil Vivi. Aku dari jurusan Teknik Sipil angkatan 24. Ya. Aku juga sepakat sama Vivi, nama aku Abdul Ika Putra, bisa dipanggil Aldo. Siap, Mas Aldo. Nama aku Muhammad Rafiqi Farhan, bisa dipanggil Farhan. Aku angkatan 21, kalau teknik sipil. Ini Mas Farhan pasti lebih sudah menikmati sudah punya asam garam kehidupan lah. Siap begitulah kami guys. Gampang lah teknik sipil. Ya, mungkin bisa dimulai dari sini dulu ya. Karena sebenarnya kita pengen flow-nya natural, tapi bisa dimulai dari itu dulu, dari pemikiran bahwasanya arsitektur sama teknik sipil itu saling ini loh. Itu gimana sih pandangan kalian dari teknik sipil gitu? Kalau dari teknik sipil sih ya kan, kalau arsitektur lebih yang mendesain, Iya. sedangkan kita yang menjalankan. Tapi kadang ada sesuatu yang bikin teknik sipil tuh karena orang-orang kan pusing gitu. Iya. Nah, arsitektur kan kalau bikin bangunan kan kadang suka nyeleneh gitu, ada yang ada level 10 meter, ada kolomnya tuh. Mungkin kalau di teknik sipil pandangannya sih ya mungkin anak arsitek bisa, mungkin kalau misalnya boleh berimajinasi, tapi ya dilogikakan itu mungkin nanti bisa apa enggak. Oh ya, ini tuh persis sama pikiran saya, Mas As ya. Saya tuh gini, selalu berpikir bahwasanya desain itu
harus ada paradigmanya, harus ada cara berpikirnya, harus ada framework berpikirnya gitu loh. Kita itu kalau punya misalkan dari arsitek ya, misalkan kita itu pengen punya satu gagasan, biasanya yang paling sering dijadikan alasan mungkin ya, nggak ada kolong, cantilever aja semua, itu pengen keterbukaan gitu loh, kita itu pengen open floor gitu, jadi ruangan kita itu nggak ada kolom-kolomnya yang mengganggu visual kah, atau mengganggu aksesibilitas, mengganggu sirkulasi dan lain-lain, sehingga kita itu pengennya clear, dan akhirnya kan solusinya cantilever gitu loh. Cuman yang harus dipikir di situ kan tadi kita boleh berimajinasi, tapi harus pakai logika juga gitu loh. Artinya gitu, pakai framework gini, aku pengen open floor, tapi gimana caranya open floor ini tetap logis gitu loh. Nah itu kan desain bermain. Terus itu pertama. Aku juga punya poin yang kedua juga. Tadi Mas Aldo bilang arsitektur kan lebih ke mendesain teknik sipil, yang menurut saya nggak begitu juga sih. Menurut saya teknik sipil juga mendesain juga. Karena gini, ini mungkin akan diulang-ulang ya. Maksudnya mungkin setiap podcast aku bilang gini juga gitu. Desain itu menurutku adalah mengarahkan masa depan. Artinya kita itu kalau mendesain itu kan memikirkan sesuatu yang belum ada gitu loh. Artinya kita itu pengen ke masa depan itu seperti apa yang kita pikirkan sekarang gitu. Artinya kan kita itu punya plan, punya rencana, punya suatu gagasan masa depan itu agar jadinya seperti ini, kita buat plannya sekarang gitu loh. Dan saya kira yang melakukan itu sebenarnya juga bukan arsitektur aja gitu loh. Kayak teknik sipil kan juga memikirkan, oh ini nanti kalau hitungannya begini nanti berapa tahun ini ambrol gimana. Itu kan juga mendesain sebenarnya. Jadi sebenarnya arsitektur dan teknik sipil juga mungkin bisa dikatakan sama-sama mendesain gitu. Cuman outputnya aja mungkin yang berbeda. Kira-kira gitu. Gimana nih? Apalagi? Ini kita dead air nih. Gimana nih dead air nih? Tapi aku tuh lumayan keinget sama kata-katanya siapa ya? Dosen siapa ya? Gini, dia tuh bilang si mahasiswa sipil itu tidak belajar yang namanya estetika dan utilitas. Apakah itu betul gitu? Itu. Nah, ini berarti konfirmasi ya. Mungkin lebih ke Mas Farhan, karena Mas Farhan sudah ini nih melalui proses pendidikannya. Gimana? Kalau utilitas kan sebenarnya bukan di bidang sipil. Karena utilitas itu lebih banyak ke elektro kalau nggak salah. Itu pun elektro hanya di mechanical dan electrical. Ya, kelistrikan ya. Maupun kita sipil, arsitektur, maupun elektro, kalau nggak salah kita sama-sama nggak belajar tentang plumbing atau perpipakan. Itu untuk utilitas. Dan juga di sipil itu hanya dasarnya saja sih di konstruksi bangunan. Untuk penempatan utilitas itu di mana biasanya? Yang umumnya aja. Garis besarnya lah tentang ilmu utilitas itu. Oh ya, utilitas. Nah kalau estetika? Kalau estetika sih nggak terlalu kami pelajari ya. Tapi di beberapa kegiatan seperti kompetisi gitu, itu pasti ada yang namanya estetika. Unsur ya. Aspek-aspek itu kita juga ada sedikit belajar tentang estetika. Ya. Nah sebenarnya yang bahaya itu gini, kadang jadi diskusi juga sama As ini. Kadang-kadang yang ditakutkan itu kan, kita tuh membuat suatu bentuk lah, membuat suatu perubahan massa atau membuat suatu bangunan, itu tuh karena kita malas bikin reasoningnya. Kenapa kok begini? Kita bilang kenapa kok gini? Estetika. Kenapa kok begini? Estetika. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Karena kan itu cenderung akan menghasilkan satu luaran yang tidak bertanggung jawab dalam artian desain ya, gitu loh. Karena ini estetika gitu. Padahal value estetika itu seworth itu apa gitu loh. Kalau estetikanya itu, dan estetika juga diverse dalam artian kan subjektivitasnya kan sangat tinggi gitu loh. Bahkan bisa dikatakan ya subjektif gitu. Tapi aku mau gini. Tadi pagi tuh aku juga sempat diskusi sama Pak Adi loh masalah kayak gini. Diskusinya agak keren. Nah, jadi kalau di arsitektur itu mbahnya arsitektur, orang bapak-bapak Yunani yang kayak gabut apa ya, mikir aja lah gitu. Itu namanya ada Pak Vitruvius kan. Nah, Pak Vitruvius itu ini yang paling mainstream sebenarnya. Ada 3 aspek yang utama gitu ya dalam arsitektur. Ada namanya firmitas, gitu ya. Ada namanya utilitas, ada namanya Venustas ini yang ketiga yang keindahan itu. Utilitas itu kan macam fungsi ya, firmitas itu kan kekuatan, kekokohan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari, dan ini menurut aku setuju ya, ini basicnya gitu, bahwasanya bangunan itu nggak bisa Venustas aja atau firmitas aja atau utilitas aja gitu loh. Nah, dan sebenarnya kan teman-teman teknik sipil ini kan titik
berdirinya kan titik fokusnya kan ada di firmitas kan. Iya. Memastikan bagaimana bangunan yang venusitas dan utilitas ini tuh dapat firm gitu, dapat firmitas juga, artinya dapat terlaksanakan gitu. Nah, mungkin aku akan beranjak ya, karena kita kalau diterusin kayaknya dead air nih kita. Nggak tahu ya, kayaknya hari ini tuh AS ini sebenarnya kita harus applause nih, dia itu ini sakit. Iya, dia begadang biasa. Nah, ini kan salah Anda sendiri gitu loh. Anda itu Tuhan itu menciptakan yang namanya malam agar Anda itu tidur gitu loh. Tapi Anda malah menolak tidur. Soalnya saya memilih siang untuk bersantai. Itu. Karena semua pilihan. Iya, betul. Dan yang sepi juga di sini ya nggak ada yang nonton, jadi kayak kita juga agak ini ya, agak aduh gimana. Tapi sebenarnya gini, kita tuh pengennya konsisten aja lah kita ya. Setiap Selasa kita begini gitu. Makanya mohon maaf nanti kalau kita kurang bisa ngedrive pembicaraan ini dengan seru ya gitu loh. Karena kan biasanya kita itu punya ekspektasi, wah nanti podcastnya pasti seru nih. Ternyata kita sendiri yang ngomong kayak apa ya gitu loh. Oh iya, gini. Kita itu sangat green ya. Walaupun baju kita hitam, kita itu green. Betul, green. Kita itu kalau diskusi nggak ada yang diskusiin, kita pasti diskusiin green. Saking greennya kita. Nah, menurut Mas Mahan dari TKC berarti, bagaimana sih konsep bangunan yang green itu tuh diterapkan gitu? Di kalian juga di negeri sipil juga di concern masalah green nggak sih? Gimana tuh? Kalau dari sini sih concern juga terhadap green building, terutama pada tahap pelaksanaan ya. Jadi nggak tahap perencanaan aja. Kalau tahap perencanaan mungkin kita bisa pilah dari pemilihan material, inovasi subtreated materialnya, material penggantinya. Bisa langsung kita ganti fly ash atau bahan-bahan inovasi lainnya. Itu bisa juga di tahap perencanaan. Nah, di tahap pelaksanaan biasanya green building itu atau green construction green construction project management. Oh ya. GCPM. Oh ada Nah, ya. itu kalau nggak salah itu ada beberapa poin penting yang harus dihindari, kayak penggunaan kayu bersertifikat, terus ya kurang lebih secara material lah, dan juga minimalisir waste. Oh ya. Oh itu juga masih fresh juga ya di kita Asia. Biasanya kemarin kita juga belajar ada namanya green design, green construction, sehingga terjadilah green building. Iya. Berarti sebenarnya tapi aku tuh agak ini ya nggak tahu mau bilang ini nggak ya, ngomong ini nggak. Kamu tahu kan yang tak ngomongin apa? Ya iya masih tahu dia ya gitu ya. Ada namanya green construction project management ya kalau di sipil ya. Jadi gimana caranya kita itu manajemen pembangunan agar green gitu. Tapi menurut kalian gimana? Ini nih, asli termasuk orang yang pesimis terhadap green building itu bisa diterapkan itu. Kalau dari kacamata sipil yang membangun, kira-kira green building itu kita tuh bisa membangun suatu bangunan yang ramah lingkungan itu dalam artian hemat energi, minim limbah segala macam. Dari kacamata teknik sipil itu bisa nggak sih? Dimungkinkan nggak sih bangunan yang kayak gitu? Sebenarnya mungkin aja. Karena kan di beberapa misal high rise building ya, yang punya utilitas kompleks kayak recycle air bersih atau recycle air kotor dari grey water jadi air siap pakai lagi, dan juga untuk hemat energi penggunaan ya bahan-bahan utilitas lainnya lah sebagai pengganti energi. Itu bisa aja sih, masih memungkinkan dari teknik sipil. Ya. Kalau dari pandangan kalian sendiri memandang bukan tren ya. Kalau menurut aku ya, kalau masalah green building itu sebenarnya kan korelasinya banyak ya. Kayak ada Paris Agreement yang ada SDGs itu turunannya kan. Biasanya sampai 2030 suhu atmosfer bumi kita ini nggak boleh lebih dari 1,5 Celcius. Kalau kayak gitu, climate change nanti akan sangat impossible untuk dikontrol lagi kalau sampai melewati batas itu. Sehingga kan turunannya banyak dan saya kira sekarang juga semacam jadi rukun bukan rukun iman tapi rukun pembangunan. Biasanya kita harus mengkonserkan, menerapkan juga prinsip-prinsip green building itu. Kalau menurut kalian dari teknik sipil itu gimana? Apa pandangan kalian tentang bangunan yang sekarang itu harus memikirkan dan sangat mempertimbangkan kegreenannya gitu? Gimana dari segi apakah kalian pesimis juga kayak misalkan kalau permasalahannya itu beton yang dipermasalahkan gitu loh, sementara beton itu adalah yang paling affordable buat dibangun gitu misalkan, atau gimana gitu? Apa namanya pandangan kalian mengenai itu? Kalau di sipil memang begitu ya.
lebih concernnya waktu tahap pelaksanaan. Karena kalau nggak salah saya pernah baca di beberapa jurnal itu 70% waste itu terjadi di rebar atau tulangan. Nah jadi biasanya di tahap perencanaan juga kita terapkan namanya metode BIM. Nah itu buat efisiensi dari material. Sorry, apa mas? Metode BIM. Oh, Building Information Modeling. Ya. Nah itu sampai level tertentu tergantung loin atau apa namanya? Loin itu request information needed lah. Apa itu? Pokoknya ada di tahap BEP, Aha. biasanya di BIM Execution Plan sebelum Aha. kita mulai tahap pelaksanaan kita bakal Wow. nyusun BEP, kita bakal nyusun administrasi itu banyak sih. Aha. Jadi sebelum tahap perencanaan kan juga kita bakal studi kelayakan kan. Ya, ya. Jadi di situ bakal kita tentuin. Jadi kayak dampak lingkungan, dampak sosial budayanya itu bakal kelihatan. Jadi kita makanya Bisa disimulasiin ya semuanya ya. Disimulasikan simulasi sebelum. sampai ke tahap pembangunannya. Ada namanya BIM 4D, itu penjadwalan. Wow. Jadi ada simulasi Oh iya. tahap pelaksanaannya. Iya, iya. Kalau yang paling basic aku tahu ya, biasanya kan ada kurva S, apa sih? Nah iya, time schedule. Nah, time schedule ya. Tapi itu yang versi advance-nya mungkin. Iya benar. Jadi semua Terintegritas sama permodelan simulasi tadi. Oke. Namanya sequence time atau apa gitu. Sequence time ya. Ya sequence. Oh, jadi kalau limbah pada saat pembangunan itu malah paling banyak dihasilkan dari tulangan itu berarti ya? Rebar dan juga bagistik kalau nggak salah. Oh, bagisting ya, cetakan beton itu ya, kalau pakai beton ya. Iya sih. Kalau datanya yang kemarin aku dapat itu dari mana ya aku kemarin? World Climate Organization apa? WMO apa? Itu ya. 40% dari penyumbang CO2 apa karbon dioksida itu dari konstruksi gitu loh. Jadi ya karena penggunaan baja dan beton ya. Tapi kira-kira nih kalau ngomongin material, apa alternatif lain selain baja dan beton untuk sekarang gitu loh? Kalau baja sih mungkin untuk sementara sepengetahuan saya belum ada. Tapi kalau untuk beton ya di inovasi material tadi untuk pengganti semennya. Karena kan kalau nggak salah yang bikin yang dampak buruknya terhadap lingkungan lebih tinggi itu di semennya. Iya betul. Jadi ini ya mungkin informasi catatan kaki kali ya. Jadi beton yang dinamakan beton itu kan ada empat aspek ya. Ada Portland cement, ada batu split, ada air sama ada pasir. Nah itu namanya beton. Nah, kalau dikurangi batu split namanya mortar. Nah yang jadi bangunan itu namanya bukan beton lagi, namanya beton bertulang atau reinforcer concrete cement. Ya, jadi dia tuh ada bajanya, ada tulangan besinya kan. Ya. Karena apa? Kalau beton itu kan kuat tekan tapi kurang tarik ya. Kalau baja itu kuat tarik tapi kurang tekan. Nah, makanya dikombinasikan kan jadi komposit. Biar si beton bertulang itu kuat tekan juga kuat tarik juga. Nah, permasalahannya semen itu mengeruk gunung-gunung itu ya, gunung kapur segala macam. Dulu dijadiin semen. Nah, itu yang dampak lingkungannya paling tinggi ya gitu. Tapi inovasi berarti kalau baja belum ini ya. Tapi aku tuh sebenarnya yang aku ikutin Holcim ya. Holcim itu punya semangat untuk sustainable juga gitu loh. Gimana caranya mereka tuh tapi ini di kayak endorse. Gak apa-apa lah, channelnya juga yang yang subscribe berapa sih kita? Gitu, gak apa-apa lah. Apa nanti Holcim malah tertarik ya? Sponsor. Iya, karena kita promosiin gitu. Karena aku tuh ngikutin ada namanya Pak Namal Kisnani itu. Namal Kisnani apa siapa ya yang di Singapura. Dia itu punya channel Ikugradia. Karena dia tuh kalau nggak salah dia ada Holcim Cement itu ngadain kayak kompetisi gitu masalah inovasi pembangunan berkelanjutan dan sebenarnya kan permasalahannya sejauh ini aku baca ya, kenapa kok semen itu berdampak buruk pada lingkungan itu sebenarnya dia itu menyumbang emisi karbon itu dalam proses peleburan antara batuan itu dengan apa gitu loh. Itu kan membutuhkan suhu yang sangat tinggi sehingga perlu oven semacam oven lah ya, nggak tahu lah. Oven itu yang membutuhkan suhu yang sangat tinggi sehingga dan oven itu ditengahin sama fossil fuel kan, apa namanya bahan bakar fosil gitu loh, sehingga itu sangat berdampak pada penyumbangan carbon footprintnya gitu loh. Tapi kan kita tuh selalu berinovasi gitu loh. Itu tuh mesin ovennya itu bisa diganti pakai listrik gitu sehingga dia tuh nggak ngasilin si emisi karbon lagi gitu loh. Nah, cuman kan masalahnya yang pakai listrik itu kan pasti lebih mahal segala macam. Sehingga industri itu belum mau beralih ke situ karena costnya nggak match sama mereka punya keuntungan gitu.
Ya kira-kira gitu. Ya tapi kalau aku sendiri sih pemikiranku gini ya. Aku tuh lumayan tertarik sama hukum evolusi. Dan saya kira kita itu alam itu nggak peduli sama kita gitu. Maksudku kita itu mau apa aja, alam itu tetap punya cara untuk beradaptasi gitu. Ya, tapi kan nggak semua output adaptasi alam itu yang kita suka gitu. Misalkan sebenarnya kan kayak tsunami, kayak gunung meletus, kayak yang kita anggap bencana itu kan juga wujud adaptasi dari alam. Gitu. Cuman kan itu tidak menguntungkan manusia aja gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan climate change itu tetap berlangsung dan semakin memburuk, sebenarnya itu juga salah satu wujud adaptasinya alam dengan kondisi baru yang dilakukan manusia sekarang gitu loh, dengan adanya karbon emisi dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau climate change ini itu nggak bisa terkontrol lagi, yang rugi kan sebenarnya juga kita gitu loh. Sea level terus naik, tanah terus turun, banjir rob itu salah satunya. Bencana itu semakin tidak bisa diprediksi lagi gitu. Kemarin di Amerika itu kebakaran hutan kayak kemarin. Terus pemerintah kita membangun food estate ya kan, yang deforestasi berjuta-juta hektar gitu kayak gitu ya kan. Yang bangun IKN lah ya kan, yang deforestasi ya walaupun kan hutan karet ini ya hutan karet gitu. Yang food estate itu sih yang agak ini ya, yang di Papua itu. Nambang-nambang ya kan. Kan kita sukanya gitu loh. Nambang kan. Nah, kayak gitu. Ya saya kira jadi ini ya apa? Jadi apa Mas Aas ini podcast kita jadi apa? Nge-lag ya. Iya. Nah, kalau bahas keresahan aja ya. Keresahan apa? Keresahan mahasiswa sipil. Ya, keresahan mahasiswa sipil ini apa ini? Akhir-akhir ini yang paling faktual, yang paling aktual akhir-akhir ini deh. Apa, Mbak Vivi? Iya. Ada keresahan apa? Apakah keresahannya adalah apa ya? Paling besar ya. Yang mesti jadi mahasiswa. Iya. Nah ini kita terjadi dead air pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang tidak suka dead air silahkan nggak usah nonton podcast ini. Sombong banget. Ya, mungkin perspektif arsitek lah dari teman-teman mahasiswa baru semester 3 ya deh. Iya. Semester 3. Perspektif Dan tentang juga kebetulan SMK di pemodelan bangunan. Masnya Iya. DPIB juga? 24 ya juga ya? Bodoh. Sama aku di DPIB juga. Iya. Mas Farhan dulu SMK juga? SMA. Oh, SMA. Kami emang tinggalnya di sini. oh ya betul ya. Ini ya Mbak Vivi ya? SMA. Wah. SMA. Iya. Kalau kita ya, kalau aku ya ngerasain SMK ya. Dan aku maksudnya arsitektur kan. Itu pas SMK itu lumayan didoktrin masalah itu ya, masalah struktur, masalah. Jadi sebelum masuk arsitektur aku udah lumayan punya dasar dan punya kesadaran tentang hal-hal yang struktural gitu loh. Itu yang aku rasain. Kalau dari Mas dulu SMK-nya mana? Kalau aku kan dari SMK Nganjuk ya. Waduh. Nah, jadi kalau aku malah kebalikannya Mas Hanif ya. Oh, Kalau gimana tuh? kan dulu kan SMA belajar modeling juga. Setelah aku belajar modeling kan juga ada yang matkul KUG itu mempelajari utilitas. Ya. Konstruksi utilitas gedung ya. Iya. Nah, setelah SMK, bro. menjalani 3 tahun di SMK itu, Ya. semakin menyadari bahwa sebenarnya struktur itu apa ya? Memegang, walaupun arsitek adalah kunci untuk orang bisa tertarik gitu kan. Tapi struktur menurutku justru nyawanya itu di struktur. Kalau ya. strukturnya nggak jalan, kayak kasus yang terjadi belakang kan ada Pondok pesantren. Nah, gitu. 66 ya. Iya. Aduh, 66 orang ya. sebagai teknik sipil itu adalah sebuah apa ya? Aib. Ya, aib. Bukan aib. Insiden Oh. yang diinginkan. Ya, sama. Saya juga tidak menyayangkan sekali ya. Terus. Terus kalau aku kan perpindahan ya, jadi setelah aku lulus SMK itu aku kerja dulu jadi desainer interior. Wah, keren. Ya, Jadi terus. kalau di dalam interior itu lebih kita sebagai penengah antara arsitek sama struktur. Kayak meme Spiderman yang Iya. Jadi kan misal ada proyek itu, ada sebuah kolom yang apa ya? di tengah ruangan gitu. Ya, di Ya. Jadi
sebagai desainer itu kan kita bisa mengakal dengan mungkin ditambah panel. Jadi sebenarnya sipil dengan arsitektur tuh masih bisa digabungkan gitu. Iya harus dong. Kayak harmonis. Iya. Iya betul. Instead daripada kita itu bermusuhan, saya kira logikanya itu ya memang kolaborasi. Betul. Ya memang harusnya kolaborasi. Siapa sih yang ngadain tren itu sebenarnya? Postingan-postingan Iya. itu. Kita kan bersahabat. Kan? Iya. Bersahabat kita. Kita mah bersahabat sama siapa aja ya? PWK kita bersahabat, Bro. Gitu. Sebenarnya harus bersahabat sih kita ini, rukun lah gitu loh. Ya jangan diartikan rukun itu juga nggak debat ya, tapi Iya betul. sama itu nanti depannya kalau aku sama pemikirannya terlalu praktis, Mas. Gitu. Nah. Nggak semuanya grid itu harus 5x5 gitu misalkan. Misalkan loh ya. Ya, aku juga SMK dulu dan waktu itu wah, tapi menurutku SMK aku berbalik tuh mengucap terima kasih gitu ya. Wah, ini kalau aku nggak SMK nggak tahu nih pengetahuan kayak gini gitu loh. Yang juga termasuknya salah satunya itu software ya. Berarti sama kenal dong sama temanku yang namanya Rifki Maulana. Orang mana? Blitar. Angkatan berapa? Iya kan 24, angkatan 24. Dia 23. Oh 23. Samen kuliahnya. Oh, 24. Kuliahnya 24. Rifki, mau mana? Iya. Sipil. Ya itu nanti dibicarain di kantin aja lah ya kira-kira, jangan di podcast lah. Ya. Enggak ada. Kayaknya nggak ada gitu. Siapa sih dia namanya? Cuman sendiri loh. Ya itu temanku, dia juga gitu, dia kerja dulu setahun. Kan dia angkatanku. Iya. SMK-nya dia kerja dulu di kayak apa ya? Ya pokoknya kerja lah. Terus akhirnya kuliahnya baru tahun ini, sama kayak Samen berarti. Kerja setahun kan? Kuliahnya baru tahun ini. Iya. Berarti angkatan 25. Angkatan 25. Oh, angkatan 25 ya? Iya, Bang. Iya, karena saya itu berarti nggak lagi nih. Ya, nggak bisa mikir. Ya, bawahnya Samen berarti ya. Ya. Itu Mas, gimana Samen ini? Ya. Apa kalau Itu loh tanya Mbak Vivi, Iya. gimana culture shock anak SMA masuk Iya. sipil lagi? Jujur shock banget. Soalnya kan nggak pernah kita yang megang aplikasi softwarenya sipil kan, jadi jujur agak kesulitan padahal kan AutoCAD itu aplikasi yang basic banget buat kita yang teknik-teknik ini, cuma buat Betul. aku yang alumni dari SMA itu agak sulit. Jadi ya adaptasinya agak lama sih. Bahkan sampai sekarang pun masih biasanya yang basic-basic doang. Tapi ada nggak pandangan yang berubah ketika misal nih aku kan SMA dulu bayanganku ya soal arsitek, arsitek itu gambar doang, ternyata pas masuk enggak, kita itu ngitung pemilihan cat lah, pemilihan jenis kaca lah, segala macam. Nah kalau di sipil ada nggak? Kalau dari Mbak Vivi itu pandangan dari SMA tuh sipil tuh kayak gini lah kira-kira, setelah masuk ternyata beda. Kalau dari aku pribadi selama 3 tahun SMA itu di tahun terakhir sebelum lulus itu aku ikut training buat jadi pelaksana di lapangan juga. Oh, udah ada prepare sebelumnya. Ya. Jadi ya shocknya cuma sedikit aja. Ya, tapi udah prepared lah itu, udah ada prepare-nya, iya. Terus ini apa? Pandangan kedepannya gimana nih masalah perteknikan sipil nih kalau dari nggak tahu aku pertanyaannya apa sih? Poinnya nggak ada ini pertanyaannya. Biar nggak dead air aja ini. Prospeknya mungkin ya. Ya. Prospek ke depan ya. Oh gini, kalau di kalian di sipil takut juga nggak kalau digantiin sama AI? Oh iya betul. Lumayan, tapi kalau sebenarnya kan AI itu sebagai pembantu kan. Mungkin kalau sekarang dari teknik sipil sendiri kalau perhitungan mungkin AI masih belum secanggih itu buat menghitung struktural, tapi mungkin bisa membantu lah buat proses perhitungan yang cepat gitu. Kalau apa ya, masih belum ke arah sana sih AI. Kalau buat perhitungan masih belum bisa menggantikan teknik sipil. Tapi ya aku tuh malah mikir itu bakal cepat dikejar karena AI itu sangat jago Iya. dalam hitung-hitungan. Tapi mungkin ya hal yang nggak bisa dia kejar itu bayanganku itu rekayasa struktur paling ya. Oh, bisa sih. Jangan gitu dong Mas. aku tuh punya bayangan yang mungkin cukup radikal. Kayaknya aku nanti kalau punya studi arsitektur kayaknya cuman prinsipalnya aja 2 orang gitu. Lainnya yang Rendernya pakai AI. ya semua. Aku tuh kalau bukan rendernya, maksudnya ngerjain workflow-nya pakai AI aja gitu. Tapi nggak tahu lah itu. Tapi kalau aku ya, kalau pertanyaan itu di aku gitu, di kita arsitektur, menurutku aku punya jawaban yang mungkin cukup solid.
arsitek nggak bisa digantikan sama AI. Kalau arsiteknya itu berpegang teguh pada empati, karena nggak ada AI yang bisa punya empati. Desain itu is empati. Kalau kita ingin mendesain, empati itu kan kita merasakan, mensimulasi menjadi orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita punya klien seniman gitu, kita coba untuk menginterpretasi gimana sih rasanya jadi seniman, sehingga kita mencoba untuk memproblem solvingnya, apa yang melakukan problem solving kira-kira gimana gitu. Dan saya kira ya kalau problem solving secara matematisnya mungkin AI lebih jago ya, tapi secara feeling, secara perasaan, secara taste, I don't think that AI itu punya taste yang bagus. Enggak sih, AI juga punya taste yang bagus kayaknya. Bagus. Tergantung yang nanya juga kan sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau di sipil AI itu kita pakai sementara itu buat alat. Oh. Jadi kalau untuk harusnya isu gitu. digantikan itu kalau menurut pribadi itu Enggak. gimana ya? Bukan enggak sih. Bukan enggak mungkin, tapi ya mungkin nanti lah. Tapi enggak dalam waktu dekat. Jadi di sipil itu juga ada yang namanya selama kita menempuh kuliah, itu kita bakal nemuin sense of engineer juga. Sense ya. Jadi kita semisal bebannya cuma 10 kilo, tapi reaksi peletakan yang dihitung AI itu 1 ton reaksinya, itu kan nggak mungkin. Jadi kita bakal dengan gampang, Iya. misal nanti ada waktunya lah, di semester 5, semester 6, tergantung proses kita belajar juga. Itu kita bakal kalau angka ini nggak mungkin segini. Ya, ya. Entah itu di gaya momen, torsi atau semacamnya, tentang perilaku struktur. Betul ya. Dan juga nggak cuma di analisis struktur, di estimasi biaya juga ada itu sih. Ya, ya, ya. Ya, mungkin nanti dengan adanya kita kenal ini di jabatan baru nih, kita bisa konsultasiin PA kita, bro. Kayak Iya betul. gimana ya kira-kira dari perspektifnya anak sipil gitu. Karena kalau aku ya misalkan paling sederhana, kalau aku itu misalkan aku nentuin dimensi kolom apa balok gitu ya kan, pakai yang basic lah, kayak 1/12 bintang, terus nanti setengahnya tinggi baloknya kan, terus nanti apa itu yang 2+5 itulah buat kolomnya gitu kan. Itu kan cuma perbandingan aja kan, dan sebenarnya kan nggak cukup kayak gitu, harus tahu dulu beban matinya, beban apanya segala macam, sehingga nanti keluar outputnya segini nih yang paling ideal gitu loh. Oh ya, tadi aku juga mau respon yang Mas Aldo bilang bahwasanya bangunan itu nyawanya di struktur. Itu yang sempat aku ngomong ke juga. Tapi ini analoginya mungkin agak panjang gini. Jadi di Yunani itu ada namanya Epicurus. Epicurus itu punya salah satu cabang filsafat yang dinamakan sebagai Epikureanisme gitu ya. Di situ tuh salah satu ajarannya adalah aponia. Aponia itu menghindari sakit-sakit yang berupa fisik gitu loh. Nah, untuk hidup bahagia itu kita yang pertama yang harus kita perhatikan juga menghindari kesakitan yang berupa fisik gitu loh. Berupa fisikal aja, jangan ngomongin. Karena gini, gimana mungkin Anda itu bisa memikirkan karir Anda ke depan ketika Anda sakit tipes misalkan. Kan enggak enak ya, kayak Ya, betul. kita podcast tapi meriang gitu misalkan, kan enggak enak gitu. Artinya kan sakit-sakit yang fisik itu juga harus dihindari. Sama kayak arsitektur misalkan. Kalau arsitektur itu bergagasan dan bersemangat pengen pengen menyampaikan makna ya kan, biasanya orang-orang harus tahu ini tuh bangunan begini karena bermakna, ruangannya itu puitis segala macam. Gimana kalau itu bisa terjadi ketika bangunannya ambruk? Kan nggak mungkin gitu ya. Kalau bangunannya ambruk jadinya nanti menghasilkan korban jiwa gitu ya. Jadi logik yang sederhana juga sebenarnya menurutku, kayak sebenarnya kalau kayak bencana gempa sebenarnya yang membunuh orang kan bukan bencana itu sendiri. Gimana orang bisa meninggal gara-gara gempa? Karena keruntuhan bangunan kan. Bukan gempanya sendiri yang membunuh gitu loh. Nah, hal kayak gitu. Apa lagi ini? Ini satu kalimat nanti di gitu. Gimana? Oh, kira-kira dari kacamata Mas Aldo, Mbak Vivi atau Mas Farhan, dari fenomena yang kemarin terjadi itu, kira-kira yang paling fatal itu apanya sebenarnya dari sisi strukturalnya itu sampai dapat terjadi satu tragedi yang sebegitu dasar? Mungkin itu minimnya perhitungan sih. Karena biasanya kan karena mungkin bagi orang tertentu jasa kontraktor sama konsultan kan relatif lebih mahal. Oh, ini pasti ada perbedaan harga sedikit. Ini motifnya ekonomi ya. Iya. Mau
dalilnya mau diulang lagi nggak? Tapi kan sama juga kayak ini loh. Tapi sama juga kayak itu loh, kayak sustainable design kan. Kenapa kita nggak beralih ke material-material ramah lingkungan? Ya. Ya karena itu juga ekonomi juga kan. Iya sih. Terus lanjut Mas Aldo. Itu berarti artinya cost-nya ya, pengeluarannya gimana tadi? Pengeluaran untuk menggunakan jasa. Ada menggunakan jasa kontraktor dan konsultan. Kan sebenarnya tukang tuh bisa membangun tanpa ada desain. Ya, setuju. Banyak contohnya. Ya. Jadi, mungkin biasanya tuh karena awalnya cuma mungkin dari segi fondasi itu cuma kuat 2 lantai. Ya. Tiba-tiba dijadikanlah ditambah karena kapasitas yang mau menempati bangunan itu tuh lebih gitu orangnya. Jadi ditambah lagi tanpa memperhitungkan strukturnya. Otomatis kalau beban yang diterima oleh fondasi dari lantai 2 dan lantai 3 itu otomatis beda kan. Jadi mungkin itu penyebabnya. Iya, minimnya perhitungan ya. Iya, ini biasa ini selalu diulang kayaknya ini ya. Bahwasanya ekonomi sama ekologi. Ya, itu akar katanya tuh sama, namanya oikos sama logos gitu. Jadi kalau kita tuh pengen ngirit ekonomi ya, tapi konteksnya beda ya. Kalau pengen ngirit ekonomi tapi lupa ekologinya, kan dalam itu kan sebenarnya banyak ya, ada dalam fisika kan itu sebenarnya ada aksi reaksi lah, ada gravitasi segala macam gitu. Dan itu sebenarnya common sense saja gitu. Common sense itu logikanya nggak nyampe ya, akhirnya kalau nggak mengikuti logiknya alam ya akhirnya ambruk gitu ya. Karena pengen ngirit ekonomi tapi lupa secara alamiah itu gaya-gaya itu nggak peduli costnya ini berapa ya toh harganya. Ya kalau beban yang diterima sama yang diampu tidak sepadan, tidak sebanding, ya akhirnya terjadilah kerobohan gitu ya. Iya, setuju kalau berkaitan dengan itu ya. Tapi sebenarnya nggak harus gitu sebenarnya Mas. Kalau di arsitektur ya, apalagi yang punya cara pemikiran arsitektur itu yang aktivisme, yang kontekstual terhadap lingkungan masyarakat. Gini, kita itu kan masyarakatnya kental dengan namanya yang gotong royong, ya toh. Makanya sebenarnya itu kalau mau membangun itu juga nggak melulu harus datengin mixer lah, datengin terus di pump segala macam. Kan kita punya semangat gotong royong sehingga kita ngaduknya bareng-bareng. Cuman kan dari arsitektur ya, misalkan kalau arsitek yang apa ya Asia, yang naturalis ya, bukan yang naturalis ya, yang sosialis sih, yang maksudnya yang bermasyarakat gitu loh. Mereka kan cenderung membangun itu ya memang secara natural aja gitu loh, masyarakat desainnya segala macam, tukang-tukang yang di training kayak contohnya lagi ya, nggak lupa ini Romangun gitu loh, Mangunwijaya sama Pak Eko Prawoto gitu. Mereka itu membangun itu secara natural. Memang mungkin juga konteks bangunannya beda juga ya kayaknya. Banyak kan mereka bangunannya bukan bangunan yang high rise lah, yang apa kayak gitu. Apalagi As, kira-kira As? Apa ya? Oh iya, kita kan selalu membahas, kita balik lagi ke green design ya. Ada nggak desain struktural yang ramah lingkungan di sipil yang jadi preferensi gitu? Nambah ini, kita nambah cakrawala pengetahuan lah nih. Kira-kira referensi apa nih? Yang soalnya kami itu ya di arsitektur itu belajarnya, aku tuh kalau tahunya yang paling berpengaruh terhadap green design itu ya itu pencahayaan alami, penghawaan alami. Nggak tahu ya kalau di sipil gimana? Strukturalnya apakah gimana? Ya. Betul sih, itu kan ngomongin sistem ya gitu ya. Iya. Kayak cross ventilation misalkan, itu kan penghawaan alami, tapi kan itu tergantung sistem kita. Gimana kita itu menghadirkan satu ruang yang bisa menciptakan perbedaan tekanan udara dari yang tinggi ke rendah sehingga udara bisa kalau di teknik sebenarnya kayak gitu, masalah kayak gitu. Mengarahnya ke green design gimana? Iya. Sebenarnya ada sih kalau di sipil ya. Kita nggak mempelajari sampai sekompleks sampai maintenance bangunan terkait konservasi energi atau recycle air tadi. Nah itu jadi mungkin yang lebih paham teman-teman elektro ya, terkait yang kayak penghematan energi di sistem WP-nya. Jadi ya pengalaman belum lama sih terkait efisiensi ya, di tengah gencarnya isu efisiensi pembangunan. Nah untuk bangunan sendiri, jadi kalau semisal di struktur itu kan nggak bisa di efisiensi lagi kalau semisal memang segitu datanya. Oh iya, itu kan nggak bisa kompromi ya. Arsitektur pun itu kan
apa ya, nilai akhirnya atau keputusannya kan berdasarkan selera owner juga ya. Iya. Jadi satu-satunya yang bisa diefisiensi itu di sistem MMP-nya, sistem mekanikal elektrikal gitu, plumbing. Dan juga itu kan tidak terlihat secara visual ya. Ya, tidak ditanam ya gitu ya. Tapi tergantung free maintenance atau maintenance ke depannya sih, rencana maintenance-nya. Iya. Itu kalau buat ya, isu green tadi ya, terkait dengan bangunan. Soalnya mereka bukan tadi tuh di green construction kan. Iya. Soalnya Anda mau hemat struktur gimana? Iya, gimana ya? Hemat struktur gimana caranya? Kalau emang hitungannya udah segini. Iya. Apa sih? Sebenarnya sub 2. Iya. Apa itu? Cerita dong tentang itu. Bebas sih sebenarnya, tergantung selera masing-masing juga. Karena kan masing-masing engineer juga punya selera masing-masing. Kalau Mas Farhan nih preferensinya. Dalam perhitungan ya, Hmm. bisa pakai SAP SAP 2000, bisa pakai TAPS, Midas dan juga lain-lain. Midas. Iya. Mixer audio tau gak sih? Midas itu ya, mirip nama merek. Dan juga ada Nggak tahu namanya. ya, tapi semuanya sih itu pakai metode Learning ya, jadi sama aja, tergantung operator software ya, penelitian dan juga pemahamannya. Iya, tapi itu kembali lagi kalau ngomongin hal teknis ya, kayak semacam apa software gitu. Berarti artinya optimalisasi penggunaan BIM itu juga dalam rangka menciptakan satu desain bangunan yang lebih sustainable ya, karena kita bisa nge-track semuanya gitu. Kalau pengalaman Mas Aldo, Mbak Vivika atau Mas Farhan mengenai BIM ini gimana sih? Ya, mungkin dari perspektif Ya, gimana? Apalagi SMK juga kan? Dulu sempat megang-megang Revit nggak Mas? Kalau BIM sendiri sih, apa ya, menurutku lebih mempercepat pekerjaan sih. Kita kan kalau membuat gambar kerja, sebelumnya kan kita mungkin kalau gambar kerja kan di AutoCAD, Ya, kita I membuatnya hate di that. SketchUp lagi, terus kita rapi di Excel, kita Ya. render lain lagi. Kalau Revit Itu udah lebih bisa ini. efisiensi ya. Revit kan kalau BIM kan bisa mencakup semuanya kan, bisa DED, bisa Ya. modeling, dari nanti apa analisa struktur bisa dikoneksiin ke Ya, software betul. BIM lain gitu kan. Jadi BIM ini apa ya? Itu lebih software untuk masa depan yang lebih cepat gitu lah. Kalau AutoCAD kan otomatis kita pekerjaan lama itu kayak nggak bisa selesai. Iya, dan dua dimensi lagi. Iya. Kayak gambar tangan yang di komputer gitu. Iya, aku sebenarnya kalau ngomongin, iya aku sih apa ya, referensiku yang BIM ya, pernahnya ya Revit gitu ya. Dan itu pun juga nggak jago gitu maksudku, karena gini ya, kalau perspektifnya aku ya, itu tuh untuk juga gitu. Kayak membatasi eksplorasi gitu loh. Karena kan kalau Revit kan mainnya template ya kita kan. Iya. Ada apa sih, arsitektural metrik lah, apalah yang itu kan. Dan semuanya template gitu. Kita kan kalau mau buat pondasi batu kali aja gitu, kita kan harus ngedit apanya itu namanya, Family, apanya Mas? family kan. Ya ngedit family-nya kan, kita buat sendiri gitu. Ukuran dindingnya 20 cm gitu kan. Iya sih, dan menurutku itu kayak cara berpikirku nggak sesuai. Ya itu ya yang aku, Selera. iya nggak sesuai dengan cara berpikirku loh, ke semua template gitu. Tapi bisa diintegritasin sih sama software lain. Kalau nggak salah ada Grace Cooper ya. Oh, Grace Cooper, Grace Cooper, kalau nggak salah ada Rhino juga. Rhinoceros. Ya, sama satu lagi lupa apa namanya. Oh. Yang buat smoothing. Oh iya sih. Nah makanya selama ini kan kalau SketchUp itu kan sebenarnya dibim kan nggak sih? Menurut kalian gimana? Iya, soalnya kalau sebenarnya ada orang yang ngakali SketchUp itu biar jadi BIM. Jadi Iya. ada mungkin menginstal plugin gitu. Ya dibuat komponen semuanya bisa kan? Untuk membuat baja, untuk sambungan tulang itu sebenarnya udah ada pluginnya. Ya. Cuma untuk mengintegrasikan ke software lain itu kan masih Iya. mungkin nggak semuanya bisa gitu. Iya, iya. Nggak kayak software BIM yang ori gitu. Jadi sebenarnya kalau pandanganku ya, kalau SketchUp itu mungkin kita bisa beri imajinasi lebih lah. Aku sendiri kalau di Revit itu kesusahan. Kalau misal aku mau modelin yang Sama. aneh-aneh gitu, Iya. wah, itu mungkin jalan pintasku sih ya aku modelin di SketchUp baru aku convert. Bisa gitu Mas. SKP jadi R gimana di Bisa. ini? Di export dulu dari SketchUp nanti. Kan SKP tuh. Di export ke 3D AutoCAD. Dan nanti di AutoCAD itu dijadiin family dulu, baru di export ke Revit. Jadinya nanti apa? Ya jadinya 3D lagi. Iya 3D. Tapi ribet sih. Gimana? Kan kalau outputnya SketchUp kan SKP Ya nanti di export di DWG jadi DWG. ya di 3D DWG.
Oh berarti pakai AutoCAD 3D. Ya AutoCAD 3D, nanti baru diedit lagi jadi family, baru masuk lagi. Nggak pernah coba sih aku kalau itu ya. tapi memang bener ya kalau Revit itu kayak apa ya, kolomnya kan bahkan udah ada informasi awal mengenai strukturalnya kan, kayak kalau dimensinya segini, apanya segala macam, tulangannya semuanya kan udah ada ya. Perhitungannya lebih cepat sih, kan volumenya langsung keluar kan di situ. Oh iya, volumenya juga ya. Dan kalau volumenya SketchUp kayak nggak ini nggak sih? Nggak. Iya, cuma meter Iya, persegi iya. nggak salah. Ada bisa kan meter kubik. Cuman kan kayaknya nggak akurat ya. Iya, nggak Iya. akurat. Karena kalau kita ngomong kolom kan sebenarnya volumenya kan dikurangi sama volumenya si bajanya kan dalamnya ada kan tulangannya. Jadi kan nggak sesuai ya akhirnya. Ya gitu, itu pengetahuan yang mungkin teknikal ya. Ya apalagi DTR lagi. Lagi berapa menit DTR lagi. Tapi sebenarnya pengennya sih ya podcast itu natural, jadi nggak ada angkat gitu loh konsepnya. Cuman nggak tahu lah, ini kita kok banyak ada hari ini ya. Apalagi. Tapi seru sih ngomongin itu ya. Tapi aku tuh iya sih, aku tuh AutoCAD itu kayak aku malas-malasan banget ngerjain. Kan aku ada ya digital itu kan, kayak ngapain ini aku tuh nggak bahasa komunikasi visual aku tuh bukan AutoCAD gitu. Kan aku suka banget mas SketchUp layout. Iya, SketchUp layout. Oh, SketchUp layout lah. Pokoknya aku mentok aja di situ. Sebenarnya ada Revit juga, cuman nggak pernah pakai. Jadi akhirnya kan lupa. Sekarang itu ngatur ketiga aja. Sekarang mungkin aku udah tertatih-tatih gitu. Karena makanya SketchUp terus. Karena menurutku enak aja sih SketchUp ya. Aku pernah mau coba Blender. Cuman aduh sulit ya juga ya, terlalu kompleks, ini harus gini akhirnya terus aja di zona nyaman di SketchUp aja terus. Kalau misalkan pengen 3D ya di hidden line atau di pakai stylenya construction documentation, nanti garis aja, kasih shadow, ya gitu-gitulah. Aku ya kalau masalah itu ya, dan aku udah cukup puas sih dengan itu ya. Kalau pandanganku sih misalkan pengen atau perlu ya kerjasama sama orang yang bisa lah. Aku kan masa juga semuanya dikerjain sendiri ya, enggak harus kerjasama makanya. Sebenarnya kan BIM itu kan metode kerja ya. Jadi terkait Revit dan lain-lain seperti Navisworks atau software lain yang terintegritas itu sebenarnya jadi alat aja ya. Oh iya. Jadi metode kerjanya ini kenapa sering dipakai? Karena kan beberapa proyek ya, apalagi proyek strategi nasional, itu kan konsepnya kebanyakan, nggak semuanya, kebanyakan itu kan built-in design. Jadi Built-in design. Built-in design. Gimana Jadi merencanakan sekaligus. Oh, masuk built-in design ya, oke. Jadi namanya metode kerja kan pasti cari yang efektif ya. Jadi pakai metode BIM itu. Ya karena keuntungannya banyak ya, mudah terintegrasi. Karena terintegritas sampai juga kalau nggak salah ada yang sampai termin pembayaran juga bisa. Termin membayar bisa. Termin pembayaran. Karena kan aktual progresnya kan dihitung dari Apa sih lupa sih apa sih istilahnya kayak apa sih? Ya gitulah ya pembayaran ya. Wow, bisa sampai ke sana ya. Semuanya terintegrasi. Iya sih, tapi jadi bisa hindari miss lah. Jadi progresnya nggak nge-stuck. Ya. Apa lagi? Jadi kalau mungkin nggak pakai metode BIM ya, jadi misal di perencanaan belum jadi, tapi di lapangan harus mulai kerja, itu kan ada beberapa manuver yang perlu diambil duluan. Itu mikirnya itu kan gimana? malah ngerusak workflow ya. Jadi malah kantor atau ya desainer yang menyesuaikan lapangan, bukan lapangan yang berjalan sesuai dengan desain. Iya, pada akhirnya gitu ya. Itu kita Dan pada akhirnya kalau itu tidak bisa dikontrol, outputnya nanti nggak sesuai sama desain. Iya kan? berantakan juga. Iya betul. Oh iya itu. Oh iya efisiensi masalah itu ya. Iya sih, itu kalau kita arahnya nanti pengen bikin studio tuh, wah itu kita harus concern juga tuh masalah itu, efisiensi masalah itu ya, tektokan antara desain sama kenyataan itu. Dan itu tuh nyata banget. Coba kita mulai sadari deh dengan hal-hal yang kecil itu. Aku tuh selalu seru itu menurut kalau aku punya ide gitu ya, aku buat market gitu loh. Dan kalau market itu kita bisa ngerasain kan, oh ternyata nggak bisa nih. Kalau kamu misalkan gitu loh, digambar misalkan bisa ini miringnya 30 derajat gitu. Kalau pas dibuat nabrak nggak bisa gitu. Kayak kemarin juga ya, lagi-lagi ya aku tuh punya proyek itu yang dari desain udah aku jadiin real gitu kan ya, belum bangunan ya. Ya proyeknya dulu tuh stereo set gitu loh, bikin sound system gitu, bikin boxnya itu kan juga desain gitu loh. Itu pun juga mengalami gitu, artinya dari ide kita ke kenyataan itu juga pasti mengalami distorsi gitu.
misalkan kayak tebelnya triplek gitu misalkan. Di SketchUp nih wah cantik nih semuanya ini. Ternyata Mas Diman loh nggak bisa gini ini harus karena selisih 2 mili apa berarti kan nggak sip gitu loh. Akhirnya nanti harus oh nggak bisa berarti gini gitu. Dan kalau itu apa ya konteks yang sama hal yang serupa itu kita tarik ke konteks yang lebih besar kayak bangunan itu kan juga aku tuh pernah lihat gitu loh ada kolom yang nggak lurus pojokannya itu tuh nggak lurus sama pojokannya slope gitu loh miring gitu itu gimana gitu ya faktor-faktor kayak gitu kan juga harus kita jadikan pertimbangan ya dalam rangka mendesain. Kemarin itu juga Pak menurutku lumayan seru gitu sebenarnya kan kalau desain itu belum akan menjadikan masalah. Masalah dalam desain itu akan terjadi ketika desainnya dibangun, iya kan? Makanya sangat penting sekali buat kita itu yang sama-sama berada dalam ini untuk ya punya kemauan untuk membangun ini tuh untuk menyadari dimensi ini gitu loh. Kalau kita desain apapun ya segila apapun kalau nggak dibangun nggak akan menimbulkan masalah gitu. Cuma kalau masalahnya kan kalau ini dibangun. Iya betul. Apalagi di tahap construction. Iya construction makanya sangat krusial dalam kalau di sipil itu ini nggak sih banyak nggak orang-orang idealis yang menerapkan green construction dalam pembangunan. Saya kita di arsitek udah nggak lumayan juga sih. Iya. Tapi kan kita ranahnya itu ya imajinasinya itu gitu loh masih dalam tahap ini aja. Sebenarnya tergantung sih. Jadi kalau mau mulai proyek kan ada namanya kick off meeting ya. Itu kan kita bahas apa aja yang diperluin, apa yang kita harus lakuin dan apa yang enggak kita bakal lakuin. Nah itu kan outline-nya paling secara garis besar itu tergantung tentang biaya, mutu dan juga waktu. Biaya, mutu dan juga waktu itu kalau loh. Biaya kita berapa, secara pengendalian mutu itu berapa, dan juga secara waktu itu kita perlunya berapa. Itu kan ada di kerangka acuan kerja ya. Jadi kita bakal ngacu ke sana juga. Biaya, mutu. Jadi kita nggak mungkin berinovasi yang di luar biaya gitu ya. Sebanyak 40% dari kandungan campuran betonnya itu kan nggak mungkin ya. Kalau kita lihat dari biayanya itu jadi karena fly ash itu mahal Mas. Fly ash malah murah. Oh malah murah ya? Tapi ada kalau nggak salah penelitian di ITN ya itu kadar maksimumnya di kuat tekan tertinggi itu di kadar 40%. Tapi minusnya fly ash itu dalam tahap pembangunan dia pengeringan betonnya kalau nggak salah itu lebih lama. Oh kalau beton normal 2 minggu ya kalau nggak salah. Berapa? Beton normal tergantung cuaca juga kalau di lapangan. Jadi ya kalau semisal kita maksa di fly ash yang 40% itu waktu pengeringannya lebih lama. Tapi enggak ini sih. Udah pernah nemuin yang real belum? Yang benar-benar nerapin fly ash di bangunannya itu. Kalau real sih belum pernah ya untuk melihat fly ash langsung di lapangan. Tapi kalau semisal semasa kuliah itu berkompetisi sering kami pakai fly ash untuk subtitan semen. Tapi kalau misalkan bikin beton pakai fly ash itu benar pure nggak pakai semen bisa? Oh nggak bisa. Di itu tadi kadar maksimumnya fly ash itu 40% dari kadarnya semen. Oh berarti kalau misal 60% tetap semen. Misal di mix design itu kita perlu semennya 1 kilo untuk mutu beton sekian. Iya. Jadi 40%-nya kan berarti kan K200 kilo ya. gitu ya. Mutu beton itu yang mutu beton itu yang kayak K400 kayak gitu. Iya ya? benar, tapi sekarang kan lebih familiar dengan FC ya. Apa itu Mas? Satuan mutunya. Oh. K kan untuk benda uji yang kubus. Oh ya yang FC kan yang silinder. Oh yang silinder itu. Iya. Yang silinder itu FC. Oh kalau K itu yang Yang kubus. Itu berarti udah diuji tekan gitu. Apa gimana maksudnya? Iya, dari hasil uji tekan itu dapat mutunya. Jadi kan kalau nggak salah kalau misalkan K400 itu berarti dia kuat menahan 400. Iya, 400 kg per meter persegi. Ya itu gitu ya berarti ya. Kalau FC kan satuannya MPa. Dan fly ash itu paling maksimal 40%. Kalau berdasarkan penelitian yang pernah aku baca ya, itu 40% kadar maksimumnya untuk kuat tekan tertinggi. Fly ash itu limbah ini nggak sih limbah PLTA. Uap. Iya. Abu terbang. Abu terbang ya. Fly ash itu abu terbang. Jadi abu yang terbang. Abu yang terbang dimanfaatkan untuk jadi campuran beton. Iya. Tapi itu tadi ya, minusnya kan naruh ke mungkin secara biaya dia murah, tapi ke waktu dia bakal lebih lama. Oh iya, karena kalau misalkan waktu keringnya lebih lama,
pekerjaan yang lain juga belum bisa dimulai ya. Ya otomatis kan Nah, kita bakal kayak efisien juga kan. di manpower. Iya, makanya gini kalau mungkin juga untuk Mas Farhan ya. Mungkin Mas Farhan udah punya banyak pengalaman di lapangan juga gitu loh. Mas Farhan tuh melihat semangat green building ini tuh kira-kira realistis gak sih diterapin beneran gitu loh. Sebenarnya untuk Harris Building kan belum pernah dapat ya. Tapi kalau semisal pekerjaan kawasan itu udah wait. dimulai. Maaf, kawasan itu maksudnya? Ya semisal rest area, TPA dan lain-lain. Itu kan pekerjaan kawasan ya. Aku nyebutnya pekerjaan kawasan. Oke. Jadi untuk skala kawasan kita tetap mempertimbangkan itu sih. Karena kan berkaitan langsung dengan di SLF-nya nanti. Ke? Sertifikat layak fungsinya nanti. Layak fungsi SLF. Nanti kan ditanya juga terkait penanganannya, terkait air bekas atau sistem listrikannya juga bakal ini sih diperhatikan. Wah. Iya, tapi kalau untuk bangunan itu ada nggak pengalaman kayak pas Mas Farhan itu ketemu sama rekanan yang atau gimana ya, kayak orang yang kerja sama Mas Farhan misalkan yang concern banget ini tuh harus ini gitu misalkan. Itu nggak bakal sih, itu kan bakal kalau semisal di perencanaan mungkin bakal ketemu, tapi kalau semisal sudah di pelaksanaan itu nggak mungkin terjadi karena apa yang kita jalankan tuh udah yang kita sepakati di kick-off Di awal kan. ya. Entah pun ada manuver-manuver yang lain itu kan kondisional atau fleksibel ya. Jadi kalau semisal di perencanaan yang begitu, biasanya kita ngadain semacam kick-off meeting juga sih untuk bahas konsep. Oh, iya. Jadi nggak bakal ada yang idealis atau semacamnya, entah itu dari tenaga ahli struktur, arsitektur, juga MP, itu nggak bakal crash. Karena udah semuanya selesai berarti artinya kuncinya itu masalah green tuh mungkin bisa dikonsen di ininya, di perencanaannya gitu. Iya. Karena pelaksanaan itu yang dilakuin semua hal yang udah disepakati pas pelaksanaan. Makanya di kurikulum sipil kan sekarang ganti ya. Apa tuh? Sekarang kan lebih adaptasi ke digitalisasi, jadi lebih banyak ke software ya. Setuju sih. Bahwasanya apa ya, pengoptimalisasian penggunaan teknologi ini tuh lebih dapat mengukur gitu loh, kayak kenyataannya nanti kayak apa sih gitu, karena semua bisa disimulasikan. Jadi mereka juga nanti kalau nggak salah di kurikulum sipil yang baru itu ada namanya simulasi proyek itu di perencanaan, itu namanya mata kuliahnya capstone design ya. Capstone. Apa capstone? Mungkin Jadi capstone itu kita perencanaan pembangunan dari awal sampai maintenance. Jadi misalkan kalau lampunya mati nih di sini, gimana benarnya gitu. Oh, itu contoh ya. Kemarin itu ruang perpustakaan. Himpunan itu lampunya mati kan. Iya. Aku lumayan tahu lah. Kalau di itu kan ada fasa, ground, netral gitu ya. Itu tuh sama Paknya. Pokoknya nggak ketemu lah. Akhirnya buat lagi jalur baru yang di luar pelabuhan ini. Itu ya, maksudku kan itu mungkin hal yang akan kita jumpai ketika itu tadi tidak melakukan simulasi sampai ke maintenance-nya. Kalau lampunya mati gimana gitu. Ya misalkan contohnya kayak plumbing gitu ya. Kalau ada pipa macet di dalam tembok misalkan. Masa kita mau bongkar temboknya gitu kan. Makanya itu juga dipikirkan dalam proses. Namanya caps lock. Apa? capstone. Caps lock mah. Ini Mas, kapital gimana Mas? Capstone. Apa itu capstone? Apakah itu nama software kah? Apa? Jadi Capstone. lebih ke ini, simulasi perencanaan. Oh, simulasi perencanaan. Simulasi perencanaan hingga output RAB. Kalau nggak salah RAB dan jadwal pelaksana. RAB ya. Jadi situ mereka buat kayak tim gitu, bukan tim sih, kelompok ya. Jadi simulasi kayak konsultan perencana untuk desain bangunan. Ya. Apalagi nih? Kita ngobrol udah berapa menit nih? Kayaknya udah gimana nih? Ya mungkin yang kita penasaran dari Oh ya, apa nih? Ayo. terkait arsitektur. Ya, penasaran dong, ayo. Jadi kan kalau semisal di sipil kan ada beberapa bidang ilmu ya. Kayak kita bisa fokus ke geoteknik, struktur, SDA, manajemen konstruksi dan juga transportasi. Kalau di arsitek gimana? Untuk prospeknya sendiri? Ya, prospek ke dalam dunia kerja gitu ya. Karena kan lebih apa ya? Kayak masing-masing kan punya selera desain masing-masing tuh. Iya. Jadi kayak ke konsep kan kayak bakal susah lah kalau misalnya ada dua kepala dalam satu ini. Nah, ini disclaimer aja, ini jawaban sotoy ya, bukan jawaban aku ini. Kalau menurutku sih kalau arsitek itu malah lebih luas lagi Mas. Dalam artian bisa loh ada, tahu nggak Nicholas Saputra yang jadi aktor itu arsitek, tur ya dulu kuliahnya. Maksudku karena gini,
Ya gitu ya. Aku kemarin kira ngomong ya. Arsitektur itu tuh bukan, nggak tahu ya. Aku nggak yakin kalau arsitektur itu disiplin ilmu gitu loh. Karena nggak disiplin. Dalam artian gini loh. Isinya tuh macam-macam gitu loh. Makanya bisa dikatakan dia tuh ada di tengah dari titik tengah dari semuanya gitu loh. Enggak semuanya juga sih, dari banyak hal gitulah kira-kira. Jadi kayak misalkan ada tokoh namanya Mario Wibowo gitu ya, dia arsitektur juga. Tapi pada akhirnya dia tuh spesifik di fotografi arsitektur. Itu bisa juga gitu loh. Jadi kayak gitu. Ada lagi Arsnesia itu siapa namanya? Nah, pada akhirnya dia tuh arsitektur kan, spesifiknya di media komunikasi arsitektur. Jadi dia kayak nerbitin majalah dan promosi arsitek gitu. Jadi arsitektur itu malah lebih luas. Jadi bukan berarti yang lain juga enggak ya. Kayak misalkan Pak Purbaya itu ITB-nya juga elektro. Jadi kalau ngomongin korelasi pekerjaan sebenarnya menurutku lebih tergantung masing-masingnya sendiri enggak sih? Tapi kalau secara umumnya ya mungkin ya kalau arsitektur ya jadi arsitek mungkin atau jadi di konsultan. Aku dulu magang PKL arsitektur juga, tapi di nggak bangun kayak studio desain gitu, di konsultan perencana gitu kayak gitu. Jadi tapi kalau aku sih ke poin yang pertama sih kayaknya lebih ke jadi kayak seniman ada. Karena kayak kalau tahu ya itu brand Off-White itu itu kan arsitektur juga, Virgil Abloh yang kayak Nike yang itu didesain tuh bisa orang kalau condongnya ke grafisnya, ke artsnya, ke digital artsnya mungkin bisa aja sih kayak seniman visual kayak gitu. Banyak juga kok, siapa lagi ya yang arsitek gitu? Ridwan Kamil. Politisi. Tapi ada teorinya, aku lupa teorinya siapa ya, bukan teori ya, semacam pengklasifikasian arsitek. Jadi ada arsitek yang idealis terus berpolitik, ya itu salah satunya kayak Bu Risma gitu. Terus ada lagi arsitek yang idealis juga aktivis. Kayak Romo Mangun itu aktivis juga. Karena dia tuh gagasannya tuh lebih dari sekedar bangunan. Jadi ke sosialnya juga, ke budaya juga, dia nulis buku juga kan. Ya kayak gitu. Jadi aku coba deh ini nanti bisa diulik nih. Itu ada pengkategorian kalau arsitek ya. Berdasarkan itu ada arsitek yang lugu tapi tidak idealis dan lugu. Itu misalkan kayak orang yang bukan berarti buruk, enggak ya. Maksudku orang arsitek yang kerjanya di company kayak apa sih, kayaknya gitu loh, kayak di kantoran kayak gitu kan. Ada juga kalau yang di konsultan besar itu yang ya arsitektur juga gitu loh. Jadi sebenarnya malah menurutku bisa kemana aja. Dan aku pun sendiri juga referensinya, aku tuh nggak berani juga gitu kalau nanti lulus jadi arsitek gitu, kayak waduh bisa aja terlalu naif karena aku kalau membaca juga ya keadaan kedepannya itu kira-kira gimana gitu loh ya. Walaupun pada dasarnya ya selagi ada umat manusia ya kita perlu yang namanya bangunan ya, itu pastilah kan, kita ada manusia kita perlu bangunan gitu. Cuman aku juga nggak berani gitu ya, nanti lulus terus magang 2 tahun jadi arsitek gitu, kayak nggak gitu kayaknya. Berjalannya nggak gitu, harus gini nggak, titiknya kayak nggak gitu deh kayaknya. Itu sih masalah kalau aku ya, menurutku kayak arsitektur lebih luas, bukan lebih luas dalam artian superior dari yang lain ya, cuman mungkin cakupannya lebih luas gitu. Itu sih kayak misalkan kalau ngomongin lebih luas gitu, ada namanya Bauhaus itu juga arsitektur, pergerakan arsitektur, cuman wujudnya itu universitas ya toh. Dia menggait seniman juga, pengrajin furniture, ada juga yang arsitek terus punya perusahaan furniture. Nah jadi kegiatan desain saya kira lebih ke esensinya itu tadi ya. Esensinya kan desain itu tadi, problem solving, dan kita tuh pengen mengarahkan masa depan sehingga dunia ini jadi tempat yang lebih baik untuk kita di masa depan. Kira-kira gitu. Gimana nih? Ya, mungkin dari Aldo atau Gak Pipi ada yang mau ditanyakan terkait arsitektur mungkin. Ya apa sih? Atau gini ya, first impression kalian tentang arsitektur atau anak-anak arsitek, atau first impression kalian hari ini deh. Nah ini gimana nih? Kan aku mau tanya tentang RTH. RTH. Kan kalau di kita tuh wajib 40% dari bangunan tuh ada RTH.
di ruang RC terbuka apa ada hijau. gitu? Ada pastinya. Iya. Cuman kami itu mengacu tergantung peraturan tiap daerah ya. Bahkan apa ya? Kami itu biasanya 70-30 nggak sih? Ya, 60-40 tergantung. Iya, tergantung daerah. Bahkan ada satu kawasan kayak perumahan itu malah 80-20. Itu bisa juga. Iya. Itu tuh sebenarnya juga kita kayak take it for granted ya, kayak Iya. ya udah gitu aja gitu loh maksudku. Hmm. Tapi walaupun itu penting ya, kan ruang terbuka hijau itu kan berkaitan dengan resapan air dan lain-lain gitu kan. Ya kalau pertanyaannya ada apa enggaknya sih ada ya dalam proses kalau kita sebelum kayak biasanya aku membagi proses desain itu kayak gini. Pradesain, desain sama post pro. Nah, si RTH kayak gitu, itu maksudnya kan di pradesain, artinya kita menganalisis kayak peraturan di daerah ini tuh kayak gimana sih, biasanya di perda ya. Kayak kemarin aku nggak nemu lagi. Nah, kan masalah gini, Mbak Vi, karena kadang-kadang akses kita terhadap peraturan itu juga sulit nyarinya gitu loh. Kayak misalkan kemarin, kan aku ini PA2 ini kan di Bantul ya, itu tuh yang secara terang benderang di perda Bantul nomor sekiannya itu yang menyebutkan harus segini, itu tuh nggak ada gitu. Apa akunya yang belum nemu ya? Nah itu makanya terus kan akhirnya kita patokannya kan umumnya. Nah umumnya itu ya 60-40 kah atau 70-30 kayak gitu. Jadi tapi maksudnya gini loh, secara pastinya itu bisa di cross check lewat peraturan ya. Cuman kan sebagai seorang arsitek, apalagi yang punya semangat untuk green lah, untuk sustainability, untuk punya kesadaran bangunan kita ini nggak hanya berimpact atau nggak punya impact ke kita aja loh, punya impact ke lingkungan yang lebih luas. Itu kan kita juga harus punya kesadaran bahwasanya jangan terlalu banyak atau sebisanya jangan mengintervensi fungsi tanah untuk melakukan respirasi gitu loh, peresapan air hujan gitu loh. Kalau semuanya perkerasannya itu dibuat yang tidak permeable, yang tidak bisa tembus air, ya akhirnya banjir mana-mana kan itu sebenarnya esensinya kan di situ ya. Terus kan akhirnya ditranslate lewat peraturan. Oh, kamu kalau harus bangun rumah, kalau kamu bangun rumah harus bangun RTH atau menyisakan RTH segini persen. Nah, saya kira itu sih kalau masalah RTH ya. Jadi kalau aku menekankan lebih pada ya RTH itu bukan hanya untuk memenuhi peraturan, tapi juga bagian dari kesadaran kita untuk mendesain gitu. Kayak gitu. Dan itu juga dijelasin sama PWK kemarin ya. Oh iya. RTH itu dalam kota ya katanya itu 70-30 dan 20%-nya itu untuk kawasan umum atau ruang terbuka umum dan 10%-nya itu di bangunan. Jadi area rumah gitu. Ya 10%-nya itu yang tercermin di bangunan-bangunan. Tapi susah ya pemahaman gitu. Iya. Berlapis-lapis. Dan jarang juga kan yang menerapkan itu ya. Iya, kalau aku sih menurutku selama ya ini ya pentingnya cukup. Nah ini cukup ini kan susah ya. Cukup itu gimana coba? Sementara manusia itu pengennya pasti lebih kan. Cukup itu kan ya nggak kurang nggak lebih. Kalau aku misalkan sekarang ya lagi-lagi ya kayak ini. Misalkan aktivitasnya itu apa gitu kan, kita juga ada analisa perabot, analisa apalah itu, analisa ya, di program ruang itu kan. Selama maksudnya gini, menentukan besaran ruangan itu yang pada akhirnya nanti berkorelasi dalam tahap penentuan dimensi tapak bangunannya yang menutup tanah itu tadi, itu tuh kan berdasarkan program ruang itu tadi. Nah, kita itu menentukan program ruang itu ya apa yang dibutuhkan sama yang akan menghuni itu gitu. Misalkan kamarnya misalkan 4x5 ini yang paling ya secukupnya itu gitu loh. Sehingga nanti kita punya RTH yang memenuhi gitu. Jangan sampai kalau lahan kita itu 150 meter persegi, 15 semuanya ditutup gitu. Ya kan? Semuanya perkerasannya itu. Kalau itu akumulasi satu kota, satu kawasan begitu semua, ya kawasan ini kan kemungkinan banjir, airnya disuruh lari kemana gitu. Nah, mungkin yang berkaitan dengan itu juga ada konsep namanya zero run off. Ya, ini udah berapa kali diulang-ulang Mas di sini Mas. Zero run off gitu kan. Jadi apa ya, air yang turun itu ya diresapkan di tapaknya. Selesai pokoknya manajemen air itu selesai di tapak kita sendiri. Zero run off dan lain-lain. Saya kira itu ya kalau ngomongin RTH, dan RTH itu penting. Banyak konsepnya, kayak kita tuh punya courtyard, taman di tengah, ada namanya side building setback lah.
site apa gitu sebenarnya banyak, tinggal kita nerapin aja gimana gitu makanya apa ya, keinginan untuk menerapkan itu jadi sangat krusial juga buat kita ya. Kira-kira gitu sih sebelum dead air-nya semakin lama nih ya. Mohon maaf ini buat penonton dan tamu undangan hadirin sekalian, kok kita kayaknya hari ini ya, tapi ya it is what it is. Nah, it is what it is. Jadi terima kasih Mas Aldo, Mbak Vivi, Mas Farhan hari ini udah mengobrol dan melakukan bincang-bincang memar ini begitu ya, walaupun keadaan kurang ini ya, kurang apa ya itu udah cukup mendeskripsikan ya kayak ya. Kita juga UTS ya kan. Sebenarnya itu bukan masalah. Tuh ya. Makasih ya atas waktunya. Appreciate. Ya, itu. Mungkin itu saja ya. Bukan itu saja sih, itu. Jadi kesimpulannya kita bersahabat. Ya. Kita harus berkolaborasi sehingga kita nanti bisa membangun bangunan yang zero carbon emission, yang net zero building dan yang apalagi lah nanti. Dan kita pokoknya teknik sipil sama arsitektur itu bersahabat ya, tidak bermusuhan. Kalau bermusuhan nggak logis nanti. Mungkin Mas Aas ini closing statement gimana nih kita nih? Apa ya? Terima kasih atas ilmunya ya, lagi-lagi makasih dan oh iya, banyak banget pengetahuan ya, yang kayak GC, PM lah, ada banyak lah ini. Biaya mutu waktu ini penting ini. Dan sorry buat penonton Dead Air karena kurang tidur. Kalau penontonnya nggak terima podcast ini Dead Air, minggu depan yang jadi host yang itu aja. Betul. Udah sih. Terima kasih sudah menonton. Ya aku matiin dulu.